Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang studi kasus nyata pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Abdul Rohim, kedua Farida Eko Setianingrum, 3 Oktiana Paramasanti, dan 4 Uswatun Hasanah. Gambaran kasus. Salah satu murid kelas 6 sedang mengalami masalah dengan keluarganya. Kedua orang tuanya dipaksa keluar oleh keluarga besarnya dari rumah yang saat ini ditinggali. Kedua orang tua ini tidak memiliki tujuan lain, sehingga terpaksa kembali ke kota asalnya di Jawa Barat. Orang tua dari murid tersebut menelpon wali kelas untuk meminta izin pindah sekolah. Namun, karena sebentar lagi murid tersebut akan mengikuti ujian sekolah, wali kelas tidak memberikan izin karena dikhawatirkan murid tersebut tidak dapat mengikuti ujian sekolah dan mengganggu kelulusannya. Setelah melalui diskusi yang alot, orang tua murid tersebut tetap memohon agar anaknya diizinkan untuk pindah ke Jawa Barat. Akhirnya, wali kelas 6 mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah bersama dengan wali murid. Berdasarkan pertemuan, diputuskan bahwa murid tersebut boleh ikut pindahan orang tuanya ke Bandung, namun tetap mengikuti pembelajaran di sekolah secara daring dan kembali ke sekolah pada jadwal ujian sekolah yang sudah ditentukan. Paradigma studi kasus. Paradigma yang digunakan dalam studi kasus kami adalah paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Prinsip pengambilan keputusan. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena di sini ada kepedulian dengan meletakkan diri sendiri pada posisi orang lain, yaitu saat posisi wali kelas mencoba memahami apa yang dirasakan oleh orang tua murid dan mencoba memahami apa yang dialami oleh murid. Tahapan pengujian ketepatan pengambilan keputusan. 9 langkah pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah dengan menggunakan 3 jenis uji yang sesuai. 5. Buat keputusan. 6. Investigasi opsi, trilema. 7. Melakukan pilihan 3 prinsip resolusi. 8. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan yakni nilai keadilan dan kasih sayang. Siapa yang terlibat? Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah murid, orang tua murid, guru, dan kepala sekolah. 3. Fakta yang relevan. Awal situasi tersebut adalah salah satu murid kelas 6 sedang mengalami masalah dengan keluarganya. Kedua orang tuanya dipaksa keluar oleh keluarga besarnya dari rumah yang saat ini mereka tinggali. Kedua orang tua itu tidak memiliki tujuan lain sehingga terpaksa kembali ke kota asalnya di Jawa Barat. Orang tua dari murid tersebut menelepon wali kelas untuk meminta izin perpindahan sekolah. Fakta yang relevan berikutnya, wali kelas, wali murid, dan kepala sekolah mendiskusikan masalah tersebut pada saat sebelum mereka pindah ke Jawa Barat. Sekolah sudah menawarkan opsi lain agar murid tersebut tetap di Kudus sampai kelulusan, tetapi orang tua tersebut masih menolak. 4. Uji benar atau salah. Dalam kasus ini ada 3 uji. Yang pertama, uji legal. Pada kasus ini tidak ada pelanggaran hukum. Kedua, uji regulasi. Dalam kasus ini ada pelanggaran peraturan di dalamnya. Seharusnya murid tersebut hadir dalam sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara luring yang diselenggarakan oleh sekolah. Ketiga, uji intuisi.
Tindakan ini berlawanan dengan apa yang diyakini. Murid seharusnya datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran, akan tetapi orang tuanya meminta untuk ikut bersamanya. Maka murid tersebut ikut bersama orang tuanya dan melanjutkan pembelajaran dengan daring karena sudah kelas 6 dan sebentar lagi akan mengikuti kegiatan ujian. Pengujian benar lawan benar. Paradigma yang terjadi pada kasus ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan, dalam hal ini rasanya tidak adil kalau salah satu murid tidak datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara luring tetapi melakukan pembelajaran secara daring. Rasa kasihan, apabila murid tidak mengikuti pembelajaran secara daring, maka murid tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, karena murid tersebut posisinya saat ini sedang berada di Jawa Barat. Padahal sebentar lagi murid tersebut akan mengikuti ujian sekolah. 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang dipakai dalam menyelesaikan dilema ini adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking dan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema. Dalam pengambilan keputusan ini sudah didiskusikan dengan mengadakan rapat bersama kepala sekolah, wali kelas, dan wali murid. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah murid tersebut diizinkan pindah ke Jawa Barat dengan catatan masih mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian saat pelaksanaan ujian sekolah, murid tersebut kembali ke sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah. 9. Lihat keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai kebajikan dan peraturan serta kepedulian. Jika keputusan yang kita ambil sesuai dengan peraturan, maka akan lebih percaya diri dan tenang dalam menjalankan tugas. Apalagi jika didasari dengan rasa peduli terhadap orang lain, maka akan terbentuk rasa empati yang tinggi. Dari studi kasus yang sudah kami tampilkan, akan kami analisis menggunakan daftar checklist. Yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika adil. Yang kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika adil. 3. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika adil. Yang keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan adil. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan ada. Yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tepat waktu ada. 7. Setiap anggota telah menyepakati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum ada. 8. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.